Jadinya apa? Ada pembalikan. Agama dan orang-orang besar tadi membalik yang baik jadi jahat. Sebelum adanya Sokrates, Plato, sebelum adanya agama-agama, katanya Nietzsche, dulu yang namanya baik itu lawannya buruk. Ada pada perbuatannya, tidak pada orangnya. Tapi setelah agama, setelah orang-orang, kalau bahasanya Nietzsche, orang-orang dialektis, pemimpin pemikir-pemikir yang sok-sokan ini, sok nyari kebaikan, sok nyari kebajikan, kebijaksanaan. Akhirnya yang baik bukan lagi lawannya yang buruk, tapi baik jadi lawannya jahat. Jahat berarti orangnya, bukan perbuatannya. Dan tragisnya lagi, yang dulu dianggap baik sekarang dianggap jahat. Yang dulu dianggap jahat sekarang dianggap baik. Dulu itu kalau ada orang kelemak-kelemek, ndak tangguh, apa-apa serba manut, itu dianggap lemah. Tapi sekarang kebalikannya, kalau ada anak patuh, manut aturan, kemudian dibilangin apa aja manut, kita anggap dia baik. Sementara kalau ada anak agresif, kalau ada anak kreatif, penuh inisiatif, kita anggap anak ini perlu terapi. Dikasih tahu apa, dia melakukan apa. Gurunya maunya apa, dia menjalankan apa. Ini kan kreatif sebenarnya, tapi dia nilainya mesti paling jelek. Tapi yang patuh, gurunya ngasih tahu apa, dijawab begitu, dituruti, perintahnya diapalkan, jalan. Dia dianggap baik. Dan ini normanya dibalik sekarang, katanya Nietzsche. Yang dulu baik, sekarang dianggap jahat. Bukan lagi buruk, tapi jahat. Yang dulu buruk, sekarang dianggap baik. Jadi ada pembalikan sistem, kalau bahasanya ada transvaluasi. Dari baik jadi buruk, dari buruk jadi baik sekarang. Anak soleh itu kan dalam gambaran kita anak yang manut, rajin sholat, disuruh apa aja dosennya nunda kuliah, ya dia manut, tidak apa-apa pak, ditunda lagi ya minggu depan lagi. Oh iya pak, tidak apa-apa pak, ditunda lagi pak, enggak apa-apa. Manutan, dan dosennya seneng, kamu anak baik, mesti gitu. Katanya Nietzsche, justru itu jelek. Harusnya digituin terus, dia paling enggak tanya dong, protes dong. Tapi kan enggak, katanya Nietzsche, kalau ada yang protes, ada yang tanya, dia dianggap anak jelek. Jadi kebalikannya, katanya Nietzsche, ada transvaluasi. Padahal zaman dulu sebelum ada Sokrates, sebelum ada agama-agama, orang itu lebih bebas mengekspresikan keinginannya, mengejar cita-citanya sendiri. Tidak terlalu banyak aturan. Jadi membalik yang baik menjadi jahat, yang jahat jadi baik. Nah, ini gambarannya. Contohnya Yunani Romawi, pra-Sokrates dengan datangnya Sokrates dan kawan-kawan. Jadi jangan salah, di antara yang banyak mengkritik Sokrates, Plato, Aristoteles itu Nietzsche. Gara-gara tiga orang inilah manusia jadi lembek, ndak tangguh. Kritiknya Nietzsche. Manusia jadinya dengan atas nama kebijaksanaan ndak mau jadi orang besar, mementingkan orang lain, malu-malu, pasif. Kalau ada orang malu-malu dianggap baik, alhamdulillah masih punya malu. Ya kan, kalau ada orang pasif, wah anak ini tenang sekali, padahal itu pasif. Hari ini baik. Tapi kalau ada yang agresif, neko-neko, kreatif, individualis, egois, itu hari ini dianggap jelek. Padahal dulu katanya Nietzsche, yang kayak gini ini bagus.
Yang di Nietzsche yang awal kan saya menjelaskan panjang lebar antara mentalitas Dionysian sama Apollonesian. Itu pra-Sokrates. Dengan setelah datangnya Sokrates. Jadi agama ternyata mainnya juga begitu. Yang alami-alami banyak dianggap jahat oleh agama, katanya Nietzsche loh ya. Jadi agama itu fokusnya memerangi kejahatan. Dan kejahatan dalam tanda petik itu dulunya kebaikan sebenarnya. Termasuk yang agresif-agresif tadi. Inovatif, kreatif itu bagi agama dianggap jahat. Bahasa kita kan untuk kreativitas itu sadis kan, bid'ah. Orang bid'ah kok dimarahi. Itu kan kreatif namanya, inovatif katanya Nietzsche. Agama pokoknya sudah paten. Begitu ya begitu, tidak boleh ada inovasi-inovasi. Katanya Nietzsche, lo kayak gitu lo ya kok mau orang-orang itu. Ya kan? Apa-apa bid'ah. Habis sholat salaman aja dianggap bid'ah lo sekarang. Kadang-kadang kita sudah gini-gini orangnya tidak mau. Daripada malu kayak nih ganti kukur-kukur. Iya. Jadi sudah terlanjur gini dia tidak mau kan tidak enak. Karena bagi dia itu bid'ah. Jadi inovasi. Ya kalian mungkin ya kreatif lah. Kalau dia disalami nggak mau ya kamu gini aja terus gini. Jadi tidak apa-apa, kan sholatnya sudah selesai. Mau ngapain aja kan boleh sebenarnya. Jadi itu kritiknya Nietzsche. Jadi agama, peradaban, membalik yang baik jadi buruk. Terus kemarin kan saya sering cerita ada, kalau di fikih itu gerak 3 kali itu sholatnya batal. Cuma secara logika sebenarnya ya 3 kali yang gimana dulu. Kadang-kadang 1 kali pun menurut saya bisa membatalkan sholat. Misalnya 1 kali ada temenmu lewat, aku bali sik yo. Loh, ini sekali tapi ya batal ya sholatmu. Jangan dikira kamu ngayal, belum pak, baru sekali. Kalau tak ulang 3 kali gini baru batal. Ya enggak, ya tergantung geraknya apa dulu. Jadi tidak, kadang-kadang tidak tergantung jumlahnya, tergantung geraknya. Ya kalau di pesannya kan contohnya kalau digigit nyamuk ngukurnya nggak boleh sampai 3 kali. Kalau terlanjur 3 gimana? 1, 2, 3. Ayo, pas ini. Kamu gerak ke sini jadi 4. Ayo, kamu sholatnya gini terus Arafah. Ayo, ben sholatnya ra batal ini terus. Oke. Jadi ya gitu ya, kadang-kadang agama ada yang lucu-lucu, yang absurd-absurd dari agama. Oke, terus ya agama tadi membalik dorongan kemanusiaan, banyak yang dianggap jahat. Akhirnya apa? Kita bertarung melawan diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Kan sering dalam agama itu, taklukkanlah dirimu, taklukkanlah egomu. Itu mematikan dirinya sendiri. Masa kita hidup di dunia disuruh tawuran sama diri kita sendiri, disuruh gegeran sama diri kita sendiri. Katanya Nietzsche, tidak masuk akal itu, tidak manusiawi. Loh, kita hidup di dunia kan disuruh jadi manusia. Harusnya ya yang manusiawi dong, katanya Nietzsche. Kita jadi benci sama diri kita sendiri. Kita jadi tubuh ini, dunia ini penjara, menyiksa batinku, menyiksa fitrahku dan seterusnya. Kita marah-marahi diri kita sendiri. Kalau lihat lawan jenis terus seneng, ini nafsu, tidak boleh aku seneng. Kalau lihat, jadi kamu nyiksa dirimu sendiri. Wong ketika kamu lihat terus nafsumu bangkit itu kan ya alamiah toh, natural toh. Lihat lawan jenis kok suka, itu kan natural. Kecuali yang sesama jenis. Ya.
Jangan dilawan, biarin aja. Tapi agama kan sering, katanya kalimat pertama itu, nganggep yang kayak gini ini kejahatan. Jadi akhirnya apa? Hidup ini jadi sumpek. Kita menderita gara-gara aturan moral yang hakikatnya janjane tadi cuma perspektif kok. Bikinan. Kambing hitamnya bukan agamanya tapi manusianya. Sokratesnya, Platonya, kiai-kiainya mungkin. Oke, dan dunia defisit besar gara-gara itu. Banyak potensi besar yang terbengkalai. Harusnya mungkin ada loh yang muncul mengatasi peradaban jadi orang besar, tapi gara-gara belenggu-belenggu yang sangat banyak ini, dia nggak jadi, nggak mateng. Oke, kita fokusnya melayani yang lain. Kita fokusnya mendapat pahala, mendapat surga. Bukan kebesaran kita hari ini. Ini kekeliruan peradaban. Katanya Nietzsche bahkan runtuhnya peradaban barat akan dimulai dengan sistem semacam ini. Oke, karena itu